Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa 21 Mei 2024 ya. Sebelumnya disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG. Hari ini turun cukup dalam untuk IHSG 0,69%. Walaupun sempat naik ya, sempat mencoba breakout di atas 7.360 tapi gagal ya, ditarik turun lagi. Bahkan tadi sempat mendekati area supportnya yang di 7.230-an ya, tapi ada perlawanan naik sih. Kalau secara teknikal untuk level harga saat ini itu IHSG supportnya ada di level 7.230-an ya, 35, 36 itu area supportnya, dan resistennya ada di 7.285-87 area sini sih untuk resisten terdekatnya. Coba kalau kita lihat untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 20 Mei, secara keseluruhan untuk asingnya net sell ya, asingnya keluar di saham-saham perbankan lagi ini. Hari ini asingnya keluar paling banyak di saham Bank Mandiri ya, 330,6 M. Kemudian di Bank BRI hari ini asingnya malah keluar lagi ini. Net sell-nya cukup banyak 301,7 M. Kemudian di Bank BCA untuk hari ini asingnya keluar 169,4 M. Selain di tiga saham perbankan ini untuk asingnya juga keluar di Cuan, SMGR, Bank BNI ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini masih TPIA ya, dan untuk harga saham TPIA bertahan di atas, nanti kita akan cek. Untuk asingnya masuk 132,8 M di saham TPIA, kemudian di saham Inco masuk 124,1 M. Di Telkom ini menarik ya, untuk asingnya udah masuk cukup banyak hari ini 108,5 M ya, walaupun harganya nggak kemana-mana ya. Kemudian di MTKA masuk 65,4 M. Kalau melihat asingnya net sell untuk besok Selasa sih mungkin ini ya, lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah bisa tunggu dulu untuk IHSG, apakah sekiranya ketika berada di area support 7.240-35 itu ada tanda-tanda mantul naik atau enggak. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini tanggal 20 Mei untuk indeks Asia sebagian besar sebenarnya hijau ya. Untuk indeks Eropa juga ini masih running trade hijau semua, dan untuk indeks US mungkin nanti bisa teman-teman ikuti ya, jam 9 malam ke atas sih kalau nggak salah market US buka, dan kira-kira close-nya gimana, semoga aja bagus ya dan bisa bertambah ke IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer ya, pantau aja area support resistennya ini untuk besok. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini turun cukup dalam untuk BBCA 2,82% ya, ke level 9.275. Untuk BBCA sendiri sempat ini sih di awal market itu open ke bawah ya, di buka merah kemudian naik mencoba breakout lagi di atas 9725, cuman gagal, turun lagi, malahan ini jebol support yang di 9525. Jadi secara teknikal kurang bagus untuk BBCA hari ini, apalagi turunnya BBCA ini kan disertai distribusi asing ya. Misal besok BBCA masih merah sih, jangan buru-buru buat entry, takutnya untuk BBCA bisa ke 9.325, ini support selanjutnya ya untuk BBCA. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, BBCA hari ini asingnya keluar 169,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini tanggal 20 Mei untuk asingnya yang jualan paling banyak ZB, yang distribusi ZB, yang nampung asing juga sih, yaitu AK ya 113 M, kemudian KZ, RX, CC, YU, DX, LGIF ini versi asing juga masuk, walaupun nggak sebanyak ZB distribusi 314 M. Selain ZB ada BK juga yang jualan lumayan banyak hari ini di saham BBCA, yaitu 89,7 M. Jadi mungkin untuk besok ya kalau melihat asingnya juga nampung sih ya, nampung asing, mudah-mudahan sih bisa ini
untuk Bank BCA ya, mudah-mudahan bisa nguji resistennya di 9525. Kalau bisa breakout di atas itu bagus, mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy untuk swing. Untuk target price-nya di 9750 9725. Kalau menurut saya sih untuk skenario BCA ya, untuk beberapa hari ke depan cenderung sideways di area support kuatnya mungkin di 9325 ya. Beberapa kali kan mantul di area sini pas tanggal 22 April, kemudian pas tanggal 16 April, sebelumnya itu tanggal 26 Januari, dan awal-awal Januari itu juga beberapa kali mantul di area 9325. Mungkin kalau misal turun lagi di area supportnya ini, itu malah kesempatan buat teman-teman yang mau entry ya, untuk swing atau untuk trading ya. Mudah-mudahan bisa mantul naik setelah uji area supportnya di 9325 ya. Pantau aja area sini, selama nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan aman untuk saham BBCA. Tapi kalau jebol di bawah itu jangan buru-buru buat average down lagi atau masuk ya di saham BBCA, takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Buat patokan support kuatnya di 9325, selama nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan aman. Tapi menurut saya sih untuk besok kayaknya cenderung sideways ya, mungkin di area sini-sini aja. Semoga bisa breakout lagi, cuman kalau gagal breakout ya mungkin sideways dulu. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ini yang aslinya malah hari ini keluar lagi cukup banyak, 300-an M. Di awal market hijau sih untuk saham BRI ya. Open gap atas dibuka hijau dulu, opennya di 4990. Sempat naik ke 5050, tapi habis itu langsung ditarik turun, dibanting turun, plus di harga terendahnya hari ini 4820 dan gak ada perlawanan lagi buat naik. Kalau secara technical masih sama ya, untuk supportnya di 4750. Besok misal masih turun, pantau aja area supportnya ini, mungkin buat teman-teman yang mau entry lagi di saham BRI. Sekiranya data-data mau pullback ya disclaimer ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 20 Mei, untuk aslinya keluar 301,7 M. Padahal kalau nggak salah kemarin kan masuk ya, tapi hari ini malah keluar. Yang keluar ada AKBKZP. AK-nya net sell cukup banyak, 308,5 M. BK juga keluar lumayan banyak, 236,4 M. ZP keluar 194,4 M. RX net sell 33,4. Dan yang nampung asing juga sih, YU, CC, KZ, BB. Cuma secara nilai yang keluar itu jauh lebih banyak ya. Jadi untuk hari ini asingnya lebih kuat ke distribusi, harga sahamnya turun, lokalnya net buy. Untuk besok kalau lihat KBK, ZP, RX ini keluar cukup banyak, hati-hati aja kalau masih merah di awal market ya. Pantau aja area supportnya 9750 ya, semoga aja nggak jebol. Kalau menurut saya sih kalaupun turun ya harganya mungkin ya sideways dulu di area 4750-an ya, nggak jauh-jauh dari level ini kalau aslinya masih keluar dan BBRI turun untuk besok. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI ya, masih di area support sih buat teman-teman yang mau nyicil. Disclaimer, buat teman-teman yang udah punya posisi dan floating loss ya bersabar aja, karena kemungkinan juga skenario-nya akan sideways dulu ya. Kalaupun naik resistennya cukup tinggi, cuman kayaknya kalau belum ada sentimen yang bagus, apalagi kalau aslinya masih terus jualan, kemungkinan ya ini akan sideways dulu di area bottomnya 4750, kurang lebih di area situ. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini turun cukup dalam ya, dan paling banyak dijual asing, turun 3,80% ya. Sempat naik di awal market itu, sempat mencoba breakout di atas resistennya 6.600, bahkan harga tertinggi hari ini untuk Bank Mandiri itu ada di 6625 ya, cuman gagal breakout malah dibanding turun minus 3,80% ke level 6325. Secara teknikal untuk supportnya berarti ya masih di sini 6050. Mungkin buat teman-teman yang tadi atau kemarin udah taking profit di Bank Mandiri ya, kalau mau entry lagi semoga besok bisa koreksi ya lebih dalam. Nanti bisa ambil ketika harganya dekat 6050, nggak mesti di 6050 sih, dekat-dekat area situ. Kalau udah ada tanda-tanda pullback bisa entry. Kalau kita lihat untuk asingnya hari ini keluar cukup banyak ya di saham Bank Mandiri. Net sell 330,6 M loh. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 20 untuk asingnya yang keluar ada AK, KZ,
BB ini versi asing net sell 120,9 M. Untuk AK-nya paling banyak net sell 212,8, KZ net sell 197 M. Kemudian yang masuk ya untuk AC-nya ada BK 150,8 M, kemudian NI 38,9 M. Itu untuk asingnya ya. Untuk transaksinya masih didominasi oleh asing sih. Untuk lokalnya sendiri net buy. Karena asingnya net sell, hati-hati aja untuk besok kalau asingnya masih keluar, apalagi dengan jumlah yang cukup banyak, ada potensi untuk saham Bank BRI turun nguji area supportnya di 6050. Jadi yang belum punya posisi ya, jangan buru-buru entry. Misal besok langsung dibuka merah atau kalau mau average down ya jangan buru-buru ya. Ini di tengah-tengah nanggung. Mending entry ketika harganya berada di dekat area support, jadi resikonya nggak terlalu tinggi. Dan buat patokan aja buat teman-teman yang misal mau swing besok bisa turun entry di area support, untuk target price-nya ya balik lagi di 6.600. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini aslinya masuk, cuman harganya nggak terlalu banyak pergerakan sih. Walaupun di awal market dibuka merah ya, open gap atas, tapi habis itu naik dan plus di harga penutupan yang kemarin yaitu 2.990. Untuk area supportnya masih sama di 2870-an ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Telkom yang masuk untuk asingnya ada ZP net buy 157 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan TLKM hari ini asingnya net buy 108,5 M. Selain ZP ada AKKZ dan yang keluar untuk asingnya ada YU, BB, IF, BK, BQ, TP. Cuma secara nilai lebih banyak yang masuk ya. Asingnya net buy, untuk lokalnya net sell, harga sahamnya hijau ya untuk candlenya, walaupun nggak ya sama sih, nggak ditutup surplus juga, cuman hijau lah paling nggak, soalnya open gap bawah kemudian asing masuk harganya naik. Kalau mau entry ini harganya udah di bottom sih, masih berada di area bottomnya ya. Buat teman-teman yang fundamentalis mungkin Telkom, Bank BRI itu harganya udah cukup menarik buat dikoleksi. Buat patokan ini ya, supportnya masih di 2880, selama nggak jebol aja di bawah itu mudah-mudahan aman. Atau buat teman-teman yang mau swing atau trading di saham, kalau trading kurang cocok ya untuk saat ini, mungkin untuk swing kalau mau entry atau untuk investasi beberapa bulan ke depan ya, mudah-mudahan bisa rebound naik. Selama nggak jebol aja ini di bawah 2880. Nanti kalau mau entry nyicil, antisipasinya kalau misal jebol di bawah 2650 ke bawah lah, itu diantisipasi aja. Amannya sih seperti itu. Tapi kemungkinan ini ya kayaknya mentok di sini sih 2870 2880, cuman kita nggak tahu pastinya gimana, jadi ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kalau melihat hari ini asingnya masuk, mudah-mudahan besok bisa hijau, mudah-mudahan ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASI. Hari ini turun 1,25% ke level 4.740. Koreksi turun ya, walaupun sempat naik dikit tapi habis itu turun. Semoga ini cuma koreksi wajar. Kalau kita lihat untuk asingnya sendiri di saham ASI ya, apakah hari ini masih masuk? Masih ya. Jadi hari ini aslinya masih masuk walaupun cuma 54,01 M. Kalau kita lihat hari kemarin hari Jumat ya, itu aslinya masuk sih Jumat ya. Jadi turunnya sama ASI itu ini aslinya masih masuk sih. Jadi semoga aja cuma koreksi wajar. Kalau kita lihat secara keseluruhan turunnya ini ada yang akumulasi ya, yaitu ZP versi asing net buy 46 M ini 48 M untuk ZP versi asing, net buy 48,4 M. Selain ZP untuk aslinya yang masuk ada YU 20,3 M, BB 14,7 M. Dan yang keluar untuk asingnya BK paling banyak 32. Secara nilai lebih banyak yang masuk, jadi hari ini asingnya net buy, lokalnya net sell, harga sahamnya koreksi turun ya. Jadi market maker utamanya hari ini di saham ASI ada BK ya, BK nya jualan 31,5 M. Cuman yang akumulasi sini ZP ya, semoga aja besok masih bisa hijau untuk saham ASI ya. Untuk target price nya di sini mungkin buat teman-teman yang udah ambil di area support, floating profit. Kalau mau taking profit sekiranya berat buat breakout ya di atas 4.900. Kalau berhasil breakout 4.900 ya potensi nutup gap ke 5.010. Kok 5.010? 5.025 ya kalau menutup gap. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Ini yang harganya masih
sideways ya beberapa hari di area sini-sini aja, di range area 64 sampai 68 ya. Nah ini kan udah di area ini sih dekat support ya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry misal besok turun uji 64 ada tanda-tanda mantul naik. Nah disclaimer buat teman-teman yang mau entry nanti untuk target price-nya di 68. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Goto hari ini asingnya net buy 8,1 M. Kalau kita lihat lebih detail lagi, Goto hari ini untuk asingnya net buy itu yang masuk net buy 8 M aja. Oh, untuk hari ini Goto cukup ini ya, mulai rame ini. Nilai transaksinya udah 400-an M. 400. Nilai transaksinya udah mulai lumayan gede ya. Kalau kita lihat hari ini ya, tapi cenderung didistribusi sih. Market maker utamanya YU, ZP, AK, ada yang masuk ada yang keluar. Untuk average buy-nya di 66an ke semua. Mungkin ya kalau menurut saya sih potensinya masih sideways sih di area 64 sampai 68 ya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry buat swing atau trading biasa ya, ini sekiranya besok turun dan di area 64 ada tanda-tanda mau pullback, nah entry nanti target price nya di dekat-dekat 68-67 ya. Amannya sih seperti itu. Kalau menurut saya sih masih sideways ya untuk besok di area sini-sini aja. Kita lihat aja untuk besok. Oke. Itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA ini yang harganya bertahan di atas, aslinya masih terus masuk. Walaupun candlenya merah di minus 0,27%, tadi sempat nguji supportnya cuman dijaga di atas 8.900 ya, di atas supportnya. Dan aslinya masih masuk loh. Jadi misal TPIA ini bisa bertahan aja di atas 890 cukup bagus. Sekali dikurang nanti bisa ngejar 10.400 secara teknikal seperti itu ya. Uptrend ini untuk bullishnya cukup kuat. Kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA hari ini asingnya net tanggal 20. Dari kemarin Jumat itu masuk cukup banyak, hari ini masuk lagi 132 M, paling banyak dibeli asing TPIA. Untuk asingnya hari ini yang masuk ada AK ya, CC ini CC yang masuk juga versi asing. YU versi asing masuk 16M. Yang keluar ZP, BK cuman nggak sebanyak asing masuk ya, jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya net sell ya, untuk lokalnya yang berani masuk banyak OD ini 7,4M, yang lainnya lebih banyak keluar ya, cari aman, taking profit mungkin. Ya kalau menurut saya sih untuk besok ya, kalau melihat asingnya beberapa hari ini masih terus masuk, kemungkinannya kalau nggak sideways di atas, sedikit di atas supportnya malah bisa naik. Jadi mungkin pantau aja 8.900 ya kalau mau entry. Misal tadi udah ambil posisi dan plotting profit ya, mudah-mudahan besok naik ya. Apalagi kalau bisa breakout besok di atas harga tertingginya 9350 ya. Bisa breakout di atas 9350 cukup bagus untuk saham TPIA ya, berarti trennya cukup kuat, ada potensi ngejar 10.400 ya. Pastikan dulu breakout lah, atau selama nggak jebol aja di bawah 8.900 ya. Jebol 8.900 yang punya posisi dan floating profit nggak ada salahnya buat diamankan juga sih ya, kalau mau cari aman. Tapi ya kembali lagi disclaimer, takutnya supportnya cukup dalam, bisa ke 7.400 ya. Selama nggak jebol aja di 8.900, pantau aja untuk besok area sini. Oke, itu untuk TPIA ya. Potensinya akan sideways dulu untuk skenario nya, nanti kalau bisa breakout atas 9350 baru terbang. Selanjutnya kita akan cek saham Brand juga harganya masih bertahan di atas ya. Hari ini candlenya hijau, close-nya di area resistennya 10.975 ya, mencoba breakout sih sebenarnya, ini berhasil ya, cuman agak nanggung. Kalau bisa langsung hijau bagus, cuman kalau merah ya hati-hati, apalagi hari ini BRPT terjun ya. Kita cek untuk transaksi Brand, aslinya sih masih masuk walaupun nggak terlalu banyak untuk hari ini.
Netbuy 61M. Kalau kita lihat lebih detail apakah BK yang masuk untuk saham brand, hari ini BK lagi ya yang masih jaga harga untuk saham brand di harga atas ini. BK-nya Netbuy 78,7M paling banyak masuk ya untuk asingnya. Selain BK ada CCAK yang juga masuk di saham brand, yang keluar juga asing CDP, ZP, TP. Untuk lokalnya sendiri Netshell untuk transaksinya didominasi oleh asing dan BK-nya masih masuk. Kalau BK-nya masuk itu harga sahamnya biasanya masih bertahan sih di atas. Kemungkinan kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa naik ya untuk saham brand. Kalau mau entry di harga saat ini sih ya sebenarnya kalau nggak biasanya agak gimana gitu ya, entry di pucuk. Nah, tapi kalau trennya masih bullish dan belum ada yang distribusi dengan nilai yang cukup banyak ya untuk asingnya khususnya, soalnya untuk saham brand kan emang di bandar market maker utamanya asing dan sebagian besar sahamnya juga dipegang asing ini. Jadi selama asingnya nggak banyak distribusi kemungkinan masih bertahan di atas, paling nggak kalau nggak sideways ya. Kalau bisa uptrend lagi, naik lagi lebih tinggi ya bagus. Cuman untuk besok kayaknya uptrend dulu sih kalau naik. Soalnya untuk saham BRPT hari ini turun cukup dalam ya. Temennya ya ini sih satu grup lah dengan brand. Mungkin untuk besok akan sideways dulu di area 10.900-an, 10.100. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kita lihat aja untuk besok, hati-hati ya kalau misal jebol di bawah ini, di bawah 10.850, apalagi dengan volume selling yang cukup gede, yaitu mending ya udah floating profit diamankan sih. Oke, itu untuk saham brand ya. Asingnya masih Netbuy, BK-nya masih masuk, lebih condong untuk besok kalau nggak sideways mudah-mudahan bisa naik ya walaupun nggak terlalu tinggi. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini yang turun tuh BRPT sama Cuan ya. Turun cukup dalam. Untuk BRPT turun 10,45% ke level 1.200 tadi pagi. Sempat hijau dulu di awal market ya, sempat ke 1.400 cuman gagal breakout di atas resistennya 1.350, langsung dibanting turun dan ini jebol supportnya 1.240 berhasil jebol, berarti untuk saat ini 1.240 itu area resistennya dan supportnya di 1.150. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham BRPT hari ini tanggal 20 aslinya keluar 13,5M aja loh padahal, tapi bisa turun 10% lebih ya. BRPT kalau kita lihat lebih detail kenapa bisa turun, kalau kita lihat di sini sih sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu CP. Untuk CP nya versi lokal, tapi ya selain CP ada CC, KK, ZP yang juga nampung ya. Di market utamanya hari ini YP, CP, MG. Untuk MG sama YP nya jualan 4M-an aja, 4M-an lebih lah. Untuk CP nya nampung 22,4M. Kalau menurut saya sih kayaknya masih ada potensi buat rebound naik ya, tinggal tunggu momen aja. Kalau nggak di area support 1150 ya mungkin bisa ke 1060 ya. Jadi pantau aja area supportnya ini. Mungkin untuk besok ya, kalau turun dan di area support ada tanda-tanda pullback 1150, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Kalau menurut saya sih ini sih apa ya, kalau melihat transaksi hari ini kayaknya cenderung lebih ke mungkin bisa naik kali ya. Pantau aja area sini ya, kalau naik bisa breakout di atas 1340 mungkin buat teman-teman yang mau trading ya, lumayan itu bisa ke 1350 lagi, soalnya untuk saat ini tingkat volatilitasnya cukup tinggi ini untuk saham brand beberapa hari terakhir. Jadi kalau mau scalping yang cukup menarik ya, lihat bid overnya, ada tanda-tanda rebound naik, bisa entry ya, follow trend. Kalau untuk trennya bullish, pastikan dulu breakout di atas 1240 sih lebih amannya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, tunggu di area support. Tapi kalau langsung hijau pastikan breakout di atas 1240 supaya bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Hari ini turun cukup dalam untuk saham Cuan ya. Turun ke area supportnya, turun 5% ke level 8075 ya. Tadi sempat jebol support cuman ditarik naik lagi, dijaga di atas
8.000 Strata Nickel ya. Ini supportnya di 8.000 itu area supportnya, dan resistennya di 9.125, 9.100 area sini sih. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah taking profit hari Jumat dan tadi udah ambil posisi lagi di area support, ya mudah-mudahan besok naik ya. Soalnya setelah tren ini sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda mau bullish lagi ya. Ini kan naik, koreksi dikit, breakout, naik lagi. Ini koreksi dikit, ini breakout, naik lagi. Kalau ini cuman koreksi aja ya potensi breakout ada. Untuk resistennya di 9125. Coba kalau kita lihat untuk asingnya apakah keluar atau masuk hari ini di saham cuan. Untuk asingnya sendiri net sell ya hari ini cukup banyak, 42,2 M, tapi asingnya keluar loh. Apakah ada yang nampung? Di saham cuan hari ini tanggal 20 Mei secara keseluruhan di distribusi ya. Jadi yang bikin cuan turun cukup dalam yaitu AK net sell 27,03 M. Jadi di distribusi asing selain AK ada BK, ZP yang juga keluar lumayan banyak. Yang masuk hitungan juta aja, jadi di distribusi oleh asing cukup banyak, khususnya AK, lokalnya netbuy. Hati-hati untuk besok ya, apalagi kalau jebol support mending wait and see aja dulu sih. Lebih amannya seperti itu ya, karena kalau secara teknikal walaupun udah ada tanda-tanda bullish, tapi kalau distribusi yaitu bisa patah juga trennya bisa patah. Kita buat trendline aja ya. Ini kan tanda-tanda bullish, misal koreksi turun ya mungkin pantau aja area tren ini yang kita buat, berarti sekiranya untuk besok ya di level 7750 ya. 7750, 77 kok 7750 ya, bener sih di sini berapa, 7650 ya. Kalau misal besok turun supportnya kalau kita buat trendline di 7650, pantau aja level ini, siapa tahu bisa mantul naik kan lumayan. Nanti antisipasinya kalau turun di bawah 7600 saja, tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang hari ini masih sideways ya. Padahal ini besok come dead atau ex-dead nih. Kita cek di sini untuk saham PTBA. Ya mending nggak usah entry sih kalau untuk saat ini ya. Dividennya juga nggak segede yang kemarin. Potensinya dividend trap ini. Kalau kita lihat di sini untuk besok tanggal 21 itu ex-dead ya, jadi hari ini come dead-nya. Untuk besok pantau aja area sini 2810, semoga bisa bertahan di atas itu, tapi kalau jebol hati-hati bisa ke 2700 ya. Potensinya open ke bawah, turun dulu ya yang pasti, biasanya seperti itu. Kalau naik ya itu agak lain ya. Ya kemungkinan turun dulu, jadi pantau area 2 support ini. 2810 bisa bertahan di atas itu atau enggak. Kalau enggak ya support selanjutnya di 2700, pantau di 2 area sini. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Untuk resistennya ya area saat ini nih area resisten sih 2940. Untuk besok potensinya ya ini turun, jadi pantau di area supportnya ini. Kalau kita lihat di sini untuk yieldnya, dividend yieldnya 13%. Wah cukup gede ya. Ini 13%, tadi update belum ya? Berapa sih yang dibagikan? 390,7397. Kalau 13% berarti wah, bisa ke area sini loh, 2600. Bener nggak sih 13%? Nah, hitung aja lah. 13% dari 2930. Bener. Dividend yieldnya cukup gede loh, jadi 13% ya. Hati-hati, kayaknya potensinya bisa langsung turun ke 2600-an ya, apalagi bisa close di bawah itu, bisa ke 2450 untuk saham
PTBA, jadi resikonya cukup dalam ya, apalagi ini beberapa hari cenderung sideways, ini berat buat breakout ya, padahal dividennya cukup gede, kemungkinan dividend trap itu ada ya kayaknya untuk sampai TBA. Kita lihat aja untuk besok gimana ya, yang mau entry lagi ya jangan buru-buru lah, apalagi kalau sampai jebol di 2600 di tengah-tengah sini ya, mending wait and see, takutnya ada potensi masih turun lagi lebih dalam. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham ATLA yang hari ini langsung dibanting turun setelah kemarin gagal breakout. Bahkan ini jebol supportnya di 106 ya, close di 101 agak mengkhawatirkan, apalagi kalau misal besok langsung dibuka merah dan nggak bisa breakout lagi di atas 106. Hari ini ARB apakah ada yang nampung untuk saham ATLA? Kalau kita cek di sini untuk saham ATLA hari ini tanggal 20 Mei ya, secara keseluruhan hitungannya ya belum ada yang nampung sih. AD lagi yang jualan ya, paling banyak 14,1 M, dan kita tahu kalau AD itu market makernya di saham ATLA. Kalau jualan ya harga sahamnya turun. Dan untuk besok kayaknya potensi masih merah di awal market, jadi hati-hati aja ya untuk saham ATLA, jangan buru-buru buat entry. Buat teman-teman yang nyangkut jangan buru-buru juga buat average down ya. Kalau merah takutnya nanti berat buat rebound naik. Buat patokan resistennya di 107 ini aja. Buat teman-teman yang mau trading atau scalping, amannya nunggu konfirmasi breakout di atas 107 ya, atau lihat bid overnya. Kalau bisa breakout lagi di atas 107 ya, resistennya di sini 155 cukup tinggi, cuman untuk saat ini resisten terdekannya di 106-107. Pastikan dulu breakout di atas itu. Untuk besok di awal market kayaknya ada potensi masih merah sih kalau menurut saya ya. Kalau merah turun, untuk support selanjutnya ada di level harga, kita ukur pakai rectangle-nya yang kemarin ya, bisa ke 72 cukup dalam untuk supportnya, tapi hati-hati ya. Oke, itu untuk saham ATLA. Selanjutnya kita akan cek saham Sola ya, ini belum lama juga IPO, dan beberapa hari terakhir ini harganya turun-turun terus ya, cukup dalam lagi untuk penurunannya. Untuk level harga saat ini itu resisten terdekannya ada di 105, 106 ya area sini untuk resistennya, dan supportnya bisa ke 50. Ini hati-hati untuk saham Sola ya, padahal baru IPO. Coba kita cek ya apakah ada yang akumulasi atau nampung. Hari ini tanggal 20 AI lagi yang jualan 11 eman dan belum ada yang nampung. Kalau kita lihat dari tanggal 13 kemarin, AI-nya net sell 42 M ya. Kita cek dari awal IPO ini ya, awal IPO-nya tanggal AI yang jualan ya 58 M, dan yang nampung XL, XI, PD, CC ya, ini kita tahu sendiri. Ya mungkin mereka mencoba scalping yang di saham Sola ya, teman-teman kita ini cuman nyangkut efek GP-nya ada di 150-an, 160-an. Cukup tinggi ya area sinilah. Kemungkinan buat rebound naik untuk besok kayaknya masih agak berat, kecuali AI-nya stop distribusi ya, itu pun naiknya kemungkinan cuma technical rebound aja. Pastikan dulu breakout di atas 105, cuman kalau gagal breakout di atas itu mending diamankan aja, nggak apa-apa ya, cut loss, tapi cut lossnya paling nggak sedalam saat ini. Mungkin kalau besok rebound naik, tapi kalau turun ya penting wait and see aja sih. Kalau mau cut loss ya disclaimer juga, nggak apa ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Soalnya kita tahu sendiri, tadi kita lihat broker summary-nya cenderung didistribusi oleh market makernya, dan yang nampung sebagian besar retail dari awal IPO. Oke, itu untuk saham Sola, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.